kita ini punya satu idealisme, punya satu prinsip bahwa dunia boleh buruk, tapi tolong jangan kita. Suasana boleh tidak baik-baik saja, tapi tolong jangan merubah karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus ngapunten niki badhe tangklet. Bagaimana cara kita menghindari kemaksiatan dan mempertahankan keimanan kita terhadap Allah di zaman saat ini, yang dimana pengaruh buruk dari lingkungan dan HP ataupun teman itu sudah jarang yang baik. Jadi bisa dikasih contoh, kita kan untuk saat ini ada Piala Dunia. Bener, kita itu kalau sholat itu menghindarkan kita atau mengurangi kita untuk bertindak negatif. Tapi terkadang Piala Dunia menjadi sebuah ajang kita untuk hal-hal negatif tersebut, bisa melalui HP, teman ataupun lingkungan. Ngaten Gus, pripun ampre terhindar dari negatif niku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa iki? Aku iki gelo nyapa Jepang kok cetok Brazil. Nggih, niku 2-1, Gus. Lah iya. Aku iki gelo masalah potensial Jepang iku. Mek salah musuh ngono tok ae. Iki mau piye pertanyaan? Bagaimana cara kita menghindar? Gini Pak ya, pertama kali gini. Jadi saya saya entah ini mau jawab atau entah apa, saya hanya ngomong gini. Tolong kita semua, ini bukan hanya yang tanya, tapi kulo sampean kabeh, mulai biasakan kalau ada hal-hal buruk yang kita lakukan, tolong jangan salahkan lingkungan. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan situasi. Biasakan kita bertanggung jawab akan apa yang kita lakukan dan kita pilih. Walaupun kita ngerti bahwa galangan kuwi kalah karo golongan. Bahwa kita sangat mudah terpengaruh akan apa yang sedang terjadi di lingkungan kita. Itulah kenapa kemudian para ulama mengatakan idza kunta fi qaumin fakhayyir khiyarahum wala tashabil arda fatarda ma'ar radi. Ketika kamu duduk di satu tempat, maka hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mulai menelaah, mulai meneliti, ini kira-kira yang potensi ngajak saya baik mana dari teman sekian banyaknya, dari lingkungan sekian banyaknya, sekian luasnya ini. Teman-teman baik itu sangat penting untuk mengangkat kemauan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Sebagaimana sangat pengaruhnya teman-teman buruk untuk mengangkat potensi-potensi buruk yang tertanam dalam tubuh kita. Nah itu dulu, itu yang pertama. Biasakan kita. Semua boleh jahat, tapi jangan membuat kita ngono lho. Kira-kira ngono, itu pertama ya. Oke, terus yang kedua adalah ini mau teko Piala Dunia mau kenyapa sebabnya aku sampai lalu ya. Misalnya ya ini oke. Piala Dunia apa yang membuat kamu menjadi buruk, membuat kamu menjadi tidak bisa qiyamul lail misalnya ngono ya, Mergo jamnya adalah jam qiyamul lail. Aku mau golek Faiz ndi to? Oh ya. Qiyamul lail. Atau bahkan lebih buruk lagi, Oke, subuhane gak kodok. Tapi tumbuh penyakit baru, totoan misalnya. Pertama nih rokok sak cepet, suwi-suwi rokok sak pres, suwi-suwi saham rokok. Itu maksudnya. Lah iya, maka sekali lagi, kamu mau menyalahkan siapa? Kalau kemudian kita membiasakan diri kita, melatih diri kita untuk menyalahkan orang lain akan semua hal buruk kita, maka semua kegagalan kita itu pasti akan kita sandarkan kepada orang lain, dan itu mental yang sangat buruk. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Jenengan misalnya buka warung bakso, mohon maaf ini, jenengan buka warung bakso, kemudian panjenengan merasa bahwa omset saya 300 sampai 500 ribu setiap hari.
Tahu-tahu tetangga jenengan juga buka warung bakso yang hampir mirip lah. Tahu-tahu tetangga jenengan buka warung bakso yang modelnya ya agak mirip. Padha-padha baksone lah gampangane ngono. Utawa sampean bakul rujak terus mau tanggamu ya bakulan rujak. Biasane omsetmu 500.000, moro-moro dadi 200 utawa 150. Ketika kamu itu mentalnya atau hatinya busuk, maka yang kamu pikirkan apa itu? Wah, aku menurun omsetnya gara-gara tonggoku buka warung, buka bakso. Padahal bisa melihat lah. Orang sukses itu enggak gitu mentalnya. Maka yang ada di otaknya adalah apa yang kira-kira dibutuhkan oleh pasar, apa yang kira-kira paling dimaui oleh para pembeli. Maka muhasabatin nafsi menjadi lebih penting daripada kemudian kita mengoreksi apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi kita sekali lagi kita ini harus bagaimana? Mana ya? Kira-kira begitu, Pak. Kira-kira tapi aku sakjane lali sampai pertanyaanmu. Aku mau ke distrik Jepang kalah itu. Tapi aku mek iling bahwa tolong jangan biasakan menyalahkan lingkungan atau situasi karena hal-hal buruk yang sedang terjadi pada diri kita. Karena bahagia, baik itu semuanya tergantung kita, bukan tergantung apa yang sedang terjadi di lingkungan kita. Kamu nggak tahu bahwa Nabi Musa itu hidup di lingkungannya Fir'aun? Iya toh? Musa Samiri hidup di lingkungan dan dekapannya malaikat Jibril. Musa Samiri bisa atraksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi Musa tumbuh sebagai nabi, sebagai ulul azmi, sebagai rasul. Artinya lingkungan sama sekali nggak mempengaruhi sebetulnya kalau kemudian identitas kita tidak hilang karena apapun yang terjadi. Sudah, itu kira-kira. Selanjutnya menawi wonten dari Jamal Putra, monggo wingkingipun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mau menanya. Belum? Belum, Pak? Oh, iya. Nama saya Diki Abi Pradana dari Rembang. Ingin menanyakan, ini tadi bahasanya yaitu tentang sholat ba'diyah dan qobliyah, sholat sunnah ya. Mungkin ini yang sering kita sebagai laki-laki alami, Gus. Bagaimana saat kita melaksanakan sholat sunnah dan ternyata ada salah seorang di belakang kita nepuk pundak kita dan ternyata dianggap kita melaksanakan sholat fardu. Bagaimana kita memberi kode atau kita memberi tahu bahwa kita ini sedang melaksanakan sholat sunnah? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Kode mempadane mau rating maksudmu? Apa? Memberi kode, memberi isyarat. Memberi isyarat. Enggak apa-apa, Pak. Sampai sebagai orang yang ahli ngelakoni salat sunnah, itu gak apa-apa ya, jalan saja. Dia sebagai makmum sah-sah saja ketika dia melakukan salat fardu. Sementing urutannya podo. Yang golek bis beda kan dia sadar deh. Lah iya toh. Yang penting kan makmummu sebagai penyolat fardu. Kok penyolat fardu? Pelaku fardu kok, pelaku fardu. Apa? Yang sedang melakukan salat fardu lah gitu loh. Itu kan sah-sah saja, boleh saja. Yang penting runutannya sama, urutannya sama. Begitu. Ismail ngono tok kuwi, Pak. Ya hanya begitu, enggak apa-apa, sudah, malah keren itu. Kapan-kapan lagi kamu jadi imam. Nah, itu keren itu. Kamu enggak pernah jadi imam, sekali jadi imam, orangnya salah paham. Bagus. Yang penting urutannya sama, kan begitu. Bagus itu, Pak. Engko nalika awakmu tahiyat misalnya kamu mek 2 rakaat,
Nalika kamu tahiyat akhir kan itu, ya tahiyatmu sing kanggo salam toh, dia kan pahami itu adalah tahiyat ulane dhek. Wis dia langsung ngadeg dhek. Kan begitu, Pak. Aman. Ngoten, Pak. Mboten masalah. Ya, terus Oke, enten malih Faiz. ingkang pojok. Boleh. Monggo Mas. Kamu. Tak. Menyebut ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Gus, bagaimana bagi seorang santri terhadap seseorang yang merasa ibadahnya sudah cukup hingga tidak lagi terdorong untuk menambah ilmu agama? Bukankah ibadah yang benar harus selalu disertai proses belajar? Mohon. Ya, ngel men lebih takutmu. Ayo. Bagaimana sikap seorang santri kalau bertemu dengan orang yang merasa bahwa ibadahnya sudah cukup? Gak usah ngaji nih, maksudnya mana tuh? Boleh. Masuk akal itu. Tapi sebetulnya apa yang membuat kita percaya diri bahwa kita ini sudah cukup? Izzud dunia bikasratil amwal wa izzul akhirah bisolihil a'mal. Kalau kita tidak pernah merasa cukup dengan berapapun rezeki yang kita dapatkan, uang yang masuk rekening kita, lah kenapa kemudian kita bisa merasa cukup dengan 2-3 rakaat yang kita lakukan? Saya belum pernah tuh bertemu orang yang sepede itu, tapi keren. Artinya begini, bahwa sebetulnya kalau kita sebagai awam, kita nggak ngomongin sebagai santri loh ya, kita sebagai umumnya orang, yang penting untuk ibadah primer itu sudah tercukupi secara keilmuan, itu cukup sebetulnya. Misalnya, ya oke, dia nggak ngerti bab haji ya, karena memang dia nggak ada harapan mau kaji tuh, nggak ada gambaran mau kaji, atau misalnya dia tidak mau belajar babil buyuk, karena dia tidak punya harapan untuk menjadi pengusaha, dia tidak punya harapan untuk menjadi pedagang, ya terserah. Tapi bagi santri, Pak, mangqala innalil ilmi ghayah faqad bakhasahu haqqah. Kata bahkan Nabi, mukmin sejati itu tidak mungkin punya karakter seperti itu. La yashba'a mu'minun min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Kalau santri sejati nggak mungkin dia kemudian kenyang merasa puas akan keilmuan yang sudah ia dengar, ia pahami, nggak mungkin, Pak. Dia pasti akan terus belajar dan belajar sampai kemudian dia wafat, dia meninggal, dia mati. Nek santri sejati mesti begitu. Kullu ibadatin kasolah wa shaum wa zakah furidat fi waqtin duna waqtin, tapi wa talabul ilmi ku fardun fi kullil awqati wal halat, kata Imam Ghazali. Semua ibadah kita itu ada momentumnya. Puasa misalnya, wah Ramadan kok panas pas musim udan, gak iso dul. Aku kan sering cerita, sering guyon, masih awakmu super semangat ibadah, kamu gak boleh loh ya Jumatan Selasa misalnya, lo udah bisa, saking semangatmu misalnya, oke, awakmu mumpung iki aku iso tangi gak kodokan subuh gak gawe 4 rakaat, ndak bisa. Furidat fi waqtin duna waqtin. Tapi wa talabul ilmi fardun fi kullil awqati wal halat. Apapun kondisinya, meningkatkan kualitas keilmuan itu harus dilakukan. Karena hukum itu terus berkembang. Makanya kadang-kadang kesannya orang NU itu enggak stabil. Orang NU itu enggak stabil. Mergo NU kakean sing diwaca, kitab sing diwaca kakean, dalil sing diwaca rodok kakean. Ayo coba, misalnya kayak sekarang saya itu kalau siang di Pondok Putri, saya itu ngajinya kitab Mahali. Kitab Mahali itu kitab yang di awal boleh misalnya, nanti di bawahnya mesti wal qaul asani atau wasani la yajuzu.
Kalau di awal itu la yajuzu, wasani yajuzu. Selalu seperti itu. Karena kita ngerti perubahan-perubahan zaman sangat cepat. Maka solusi keilmuan juga harus